Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya teman-teman di materi analisis real. Hari ini kita akan lanjut lagi di lanjutan limit fungsi di suatu titik part 1. Nah, pertama kita kenalan lagi dulu dengan epsilon dan delta. Nah, dalam konteks matematika, epsilon dan delta ini adalah simbol yang digunakan dalam definisi formal dari limit sebuah fungsi. Nah, di mana epsilon itu adalah simbol yang mewakili suatu angka positif yang sangat kecil. Nah, biasanya sangat kecil tetapi lebih besar dari nol. Itu adalah epsilon yang harus teman-teman ketahui bahwa mewakili angka positif. Nah, yang kedua selanjutnya, dalam konteks bukti teorema limit, epsilon ini digunakan untuk menyatakan seberapa dekat nilai dari fungsi f(x) atau g(x) dapat mendekati nilai limit L atau M. Jadi di sini ada dua fungsi, seberapa dekat nilai fungsi f(x) itu mendekati L atau fungsi g(x) mendekati M. Nah, itu untuk pengertian dan definisi dari epsilon. Selanjutnya itu delta. Apa sih delta itu? Nah, kita perhatikan. Delta adalah simbol yang mewakili suatu angka positif yang juga sangat kecil dan lebih besar dari nol. Nah, dalam bukti teorema limit, delta itu digunakan untuk menyatakan seberapa dekat X harus mendekati A agar nilai dari fungsi f(x) atau g(x) itu mendekati nilai limit yang diinginkan L atau M. Jadi epsilon tadi seberapa dekat nilai f(x) mendekati nilai limit L. Nah, kalau delta itu menyatakan seberapa dekat X-nya harus mendekati A. Jadi bisa dipahami ya, epsilon itu apa dan delta itu apa. Nah, lanjut pengertian dalam definisi limit. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas definisi limit. Ini coba kita terjemahkan dulu maksud dari definisinya. Nah, untuk mengatakan bahwa limit X mendekati A f(x) itu sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0, epsilon itu bilangan positif ya, ada delta lebih dari 0. Jadi untuk setiap itu adalah untuk semua epsilon selalu ada delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika mutlak X kurang A itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak fx kurang L itu kurang dari epsilon. Nah, inti dari definisi ini adalah bahwa sejauh mana fx mendekati L dapat dibuat semakin kecil sejauh X itu mendekati A. Dengan memilih delta yang sesuai untuk setiap epsilon yang diberikan. Jadi itu pengertian dalam definisi limit yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, untuk lebih jelas kita ke contoh pemahaman. Contoh pemahaman ini sama seperti materi sebelumnya. Hanya kita ingin titik beratkan ke apa sih epsilon dan delta itu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, misalnya kita ganti ininya aja ya, pennya agar tidak warna merah. Nah, kita coba warna biru. Misalnya, jika kita ingin membuktikan limit X mendekati 2, X kuadrat sama dengan 4, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita bisa menemukan delta lebih dari 0, sehingga jika mutlak X kurang 2 lebih dari 0,
atau kurang dari delta, maka mutlak X kuadrat kurang 4 itu kurang dari epsilon. Nah, ini artinya kita harus menunjukkan bahwa X kuadrat itu bisa sangat mendekati 4. Ketika X itu mendekati 2. Dengan memilih delta yang tepat sesuai dengan epsilon yang diberikan. Nah, jadi epsilon dan delta itu adalah simbol yang digunakan untuk merumuskan definisi formal dari limit dalam matematika, di mana epsilon ini tadi adalah ukuran tingkat ketelitian yang diinginkan dalam mendekati nilai limit. Nah, delta itu ukuran seberapa dekat variabel independen harus mendekati titik di mana limit itu diambil. Jadi seperti itu ya penjelasan kenapa tiba-tiba muncul epsilon dan delta dalam definisi limit. Jadi kita mempelajari analisis real ini adalah mempelajari asal-usul dari limit yang ada dan yang kita pelajari. Nah, di analisis real itu tidak langsung kita memasukkan nilai ini ya, nilai limit X kuadrat sama dengan 4. Nah, ini bisa kita dapat 4 ketika X-nya kita masukkan 2 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, kita tidak mencari ini ya, tapi kita membahas ke pemahaman awal tentang konsep limit. Begitupun materi-materi sebelumnya, kenapa sampai A tambah B sama dengan sekian. Jadi kita membahas dasar-dasar dari sebuah konsep matematika. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang sebelumnya kita membahas tentang definisi limit. Nah, kali ini di hari ini kita mempelajari tentang teorema penjumlahan limit. Jadi kedua limit itu dijumlahkan. Nah, ternyata penjumlahan limit itu ada teoremanya loh. Membahas teorema, otomatis kita harus membuktikan teorema tersebut. Nah, misalkan limit X mendekati A fx itu sama dengan L, dan limit X mendekati A gx itu sama dengan M, maka fx tambah gx itu mempunyai limit, dan limit X mendekati A fx tambah gx itu sama dengan L tambah M. Kita ganti lagi ininya ya. Oke. Nah, kita akan membuktikan teorema limit. Kita akan membuktikan teorema penjumlahan limit dengan menggunakan definisi formal dari limit yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, bukti karena limit X mendekati A fx sama dengan L, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta 1 lebih dari 0, sedemikian sehingga jika mutlak X kurang A lebih dari 0, kurang dari delta 1, maka mutlak fx kurang L kurang dari epsilon 1. Nah, jadi ini limit fx sama dengan L, begitupun dengan limit X mendekati A, Gx sama dengan M. Ini kita gunakan definisi formal limit yang ada di materi sebelumnya. Nah, kita tinggal masukkan dengan mengambil epsilon lebih dari 0, itu ada delta 1 lebih dari 0. Begitupun yang kedua itu ada delta 2 lebih dari 0. Nah, di sini kita ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Jadi kita ambil sembarang saja epsilonnya. Yang penting epsilonnya itu harus bilangan positif karena epsilon itu adalah positif ya. Nah, karena kita ingin membatasi mutlak fx tambah gx kurang L tambah M, nah kita gunakan pertidaksamaan segitiga. Nah, gimana caranya atau konsepnya? Pertama-tama gini ya, mutlak fx tambah gx kurang L tambah M itu sama saja dengan fx ini dikurangi dengan L ini.
Terus ditambah dengan GX ini dikurangi dengan M. Itu sama saja ya. Nah, karena kita pakai pertidaksamaan segitiga, maka di sini menjadi kurang dari sama dengan. Nah, ini bisa kita pisahkan ya mutlaknya. Mutlak fx kurang L ditambah mutlak gx kurang M. Sampai sini bisa dipahami ya. Buka kembali pertidaksamaan segitiga ya materinya. Nah, lanjut sekarang karena mutlak fx kurang L kurang dari epsilon 1, ketika mutlak x kurang A lebih dari 0 kurang dari delta 1 dan mutlak gx kurang M itu kurang dari epsilon 2 ketika mutlak x kurang A lebih dari 0 kurang dari delta 2. Nah, maka ini kita tulis kembali ya. Yang di sini. Yang di sini kita tulis kembali. Tadi pertidaksamaan segitiga didapat kurang dari sama dengan mutlak fx kurang L tambah mutlak gx kurang M. Ini hasilnya adalah epsilon 1. Kembali ke definisi limit sebelumnya ini ya. Sini mutlak fx kurang L kurang dari epsilon 1. Berarti kita bisa tulis sini dengan epsilon 1 ditambah ini otomatis yang ini tadi ya. Epsilon 2. Nah, untuk menyelesaikan bukti, kita harus memilih delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga F1, E1 tambah E2 itu kurang dari epsilon. Nah, di sini kita dapat memilih dengan memisalkan epsilon 1 itu sama dengan epsilon per 2 dan epsilon 2 itu juga kita misalkan menjadi epsilon per 2. Maka yang ini tadi, konsep ini tadi kita teruskan ya. Nah, tadi sudah epsilon 1 tambah epsilon 2. Di sini kita sudah memilih epsilon 1 itu adalah epsilon per 2. Maka kita tulis juga di sini epsilon 2 tambah epsilon 2. Nah, epsilon 2 tambah epsilon 2 itu kan 2 epsilon per 2 itu sama dengan ini habis jadi epsilon. Hasilnya adalah ini. Dengan demikian, limit x mendekati A, fx tambah gx itu sama dengan L tambah M. Jadi terbukti ya bahwa teorema penjumlahan limit itu benar. Jadi terbukti. Nah, jadi faktor epsilon 2, kalau teman-teman menanyakan dari mana epsilon per 2, ini kita bahas. Jadi faktor epsilon per 2 itu muncul karena dalam bukti kita perlu memilih dua nilai epsilon yang bersama-sama harus lebih kecil dari epsilon awal yang kita pilih. Jadi kita pilih tadi itu kan epsilon 1 dan epsilon 2. Nah, agar pemilihan epsilonnya itu lebih kecil dari epsilon awal, maka kita bisa bagi dengan 2, epsilon per 2 dengan epsilon per 2. Dan bagiannya adalah epsilon per 2 untuk setiap fungsi fx dan gx. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi. Nah, di sini setelah ada teorema penjumlahan limit, tentunya selalu ada teorema pengurangan, teorema perkalian, dan teorema pembagian limit. Nah, di sini sudah tertulis. Misalkan limit x mendekati A fx itu sama dengan L, dan yang kedua limit x mendekati A gx itu sama dengan L, maka yang pertama untuk teorema pengurangannya, limit x mendekati A fx kurang gx itu sama dengan L kurang M. Nah, yang kedua, limit x mendekati A, fx kali gx itu sama dengan L kali M. Teorema yang selanjutnya, jika M itu tidak sama dengan 0, maka limit x mendekati A, fx per gx itu sama dengan L per M. Nah, karena ini teorema, maka saya serahkan ke teman-teman untuk menjadi latihan.
Nah, silakan buktinya ke teman-teman kerjakan ya, sehingga terbukti bahwa teorema ini adalah benar. Oke? Terima kasih, insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.